إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Selamat siang segenap jamaah majelis taklim Masjid Al-Ghazali majelis taklim ketua keluarga. Alhamdulillah, tentunya sudah dari awal bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Sempurna ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pada edisi hari ini hari Ahad 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Sudahlah ya kalau sudah kita ya. Sudah pada ingatnya yang mulai Islamnya itu kan kita lagi ini mulai kita ya. Kita mulai Islam dulu jadi ya kita belajar untuk mencintai apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu dari antara salah satu caranya adalah dengan kita melafalkan di antaranya tanggal bulan tahun Hijriah atau tahun Islam. Itulah peninggalan beliau di antaranya. Dan kita tidak akan tahu, tidak akan paham yang seperti ini bagi yang terkenal oleh beliau. Maka salawat salam kita telah sampaikan juga kepada beliau, juga kepada keluarga sahabatnya yang dari Allah sampai kepada para tabi'in dan tabi'in ulama dan anbiya wal mursalin sehingga keluarga besar kita semua Allah yang amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara berhubungan, pada hari ini saya Habib Iman baru juga tiba dari Palembang, baru turun dari Sepul alias kereta. Kemudian rumah sebentar, bersih-bersih dulu dan segala macamnya. Setelah itu baru berangkat ke sini. Kira-kira setengah dua lah, agak terlambat sedikit sampainya. Tinggal di Kota Baru KH di Loket Bisnis Australia. Rumahnya Pak Wakil dan Ibu Siasuti Marjani atau Ibu Tuli. Saya tinggal di situ. Mungkin boleh dikatakan anak-anak boleh ya, mungkin boleh begitulah. Alhamdulillah. Jadi kalau para rumahan kalian mau datang, mungkin boleh ke sana ya, ada di sini juga di sana. Dan daerah situ, mudah-mudahan sama kita bertepatnya. Karena Abi akan berbicara dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya, ini kan waktu kita banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita nanti ada kesempatan lagi untuk bertemu. Hanya waktunya memang pas kalau hari-hari aku ini pas. Hari Ahad berangkat dari Palembang, kemudian dari hari Kamis berangkat pulang dari Palembang. Kenapa bisa pulang dari Palembang? Karena di Palembang itu memang tidak bisa ditinggalkan kerjaan. Kerjaan yang pertama adalah sebagai khotib di masjid. Kerjaan yang kedua adalah sebagai bagian dari pemerintah Kota Palembang, Mas Darussalam. Dan kerjaan yang baru, sekarang ini baru, masih akan ini baru, yaitu menjadi ketua musyawarah Gubernur Sulawesi Selatan. Masih akan beberapa hari baru, kemudian beberapa hari baru dapat tanda tangan kemarin ini. Jadi kalau orang yang tidak melihat begini, tapi sudah banyak ini, tanggung jawab, sudah banyak beban, harusnya ya apa ya, mungkin tunanetra inilah yang saling merepotkan. Tapi sekarang ini boleh jadi saya harus direpotkan oleh orang-orang yang mulia. Ada kalau di kawasan akan direpotkan sama yang mulia. Tapi insya Allah
menjalani aja. Mungkin saya ada kesempatan untuk mengamalkan sabda Rasulullah SAW, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lain. Jadi walaupun keadaan gimana, pemerintah maupun negara, semua harus ada guna bagi orang lain. Ya, mesti ada gunanya, ada manfaat mesti. Ya. Paling tidak menjadi amal soleh bagi yang lurus. Ya. Itu sudah ada amal soleh bagi yang lurus. Ada yang tidak. Paling tidak ini nanti ada adalah guna yang lain. Nah, ada lagi sabda yang lain. Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Dalam banyak umurnya ada banyak kebaikan. Jangan banyak umur tapi dia malah banyak urusan. Sudah tua urusannya masih masih lama dari bangku, sudah tua umurnya. Apa-apaan ini benar-benar ada masih apanya. Lama dari bangku, akhirnya sudah tanda-tanda bahwa dia tidak baik amalnya. Ujung-ujungnya tidak baik, tapi hari itu dari orang yang beres. Dan kalau kita beres, makanya para ulama kalau bisa nanti yang itu jangan suka cerita di bangku, jangan suka kayaknya juga ya. Kurangi, bukan berarti sama sekali lah, kurangi. Cukup kalau boleh menyanyi bukan suaminya ada, ya, bukan suaminya itu lebih bagus daripada orang lain yang menghina orang lain. Ya, apa rela begitu? Diri yang bagus kemudian dinikmati orang lain. Gimana perasaan pasangan pada udah mobil kan? Jadi harus betul-betul juga paling menjaga segala macam hal. Ya, ini adalah bagian dari cinta tersebut. Apalagi kalau pada selanjutnya strong ya. Ini kan berarti kita siapkan segala macam hal. Dan siap, artinya dalam majelis ini adalah bukti kumpulnya orang-orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Kan yang dapat menghantarkan diri kita ke surga itu sebetulnya jika kita menunjukkan cinta kepada Nabi dan Rasul. Kita kan orang yang bersalah, ya, kita kan banyak dosa ini. Tapi kita pengen supaya kita tetap menjadi ahli surga. Sedosa-dosanya kita, walaupun nanya kita mabuk, misalnya preman nanya, kamu mau surga apa neraka? Iya, aku mau surga lah, masa neraka? Itu kan pasti begitu. Tuhan siapa? Kamu bukan Tuhan juga kamu ya? Iya, Tuhan kamu lah, masa siapa lagi? Pasti begitu dia bilang. Malah pernah ada preman menurut saya, dia bilang saya sudah melakukan amal soleh ya, teman-temannya, teman-teman coba kita. Saya sudah dapat juga tuh amal soleh dan amal juga. Itu preman masih pengen amal baik. Ya, masa kita yang menjadi ahli Islam tidak pengen melaksanakan amal yang baik. Itu ya. Jadi betul kita semangat dalam melaksanakan amal baik dan menjalankan dengan Rasul. Nah, apalagi kalau melakukan dosa, ini testimoni saja. Kalau jawaban sudah pasti itu. Ada di antara kita yang berdosa? Tidak. Semua berdosa. Saya ya berdosa. Walaupun minimal dalam dari dalam. Tapi bagi umumnya yang lain tidak ada dosa. Mana saja. Nah, kalau orang
artinya perbuatan kita harusnya dari ini. Hanya dengan kita dekat pada Allah dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan mendatangkan surga lagi. Hanya itu, pakai syafaat dari Rasul. Sedangkan janji dari beliau ya, syafaati ummati min ahli kabair. Syafaatku itu akan menentukan untuk umatku yang ahli dosa besar. Bayangkan kita betul Rasul kita. Nabi kita cinta betul bagi. Masa kita cinta sama beliau. Cinta beliau ini lebih dahsyat daripada orang tua seorang bunda dan anaknya. Lebih dahsyat cinta Rasul. Maka cintai Rasul dengan cara mengikuti contohnya. Bukan hanya sekedar selawatan, bukan hanya sekedar Quran dibacakan saja, tapi segala ajaran Rasulullah SAW diikuti contoh. Dan sudah ada ayatnya. Kita sudah pada paham dalam surah Al-Asr ayat 21. Ketika dia katakan, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Ibu paham yang dimaksud kebaikan itu apa sih? Kira-kira Bu, ini perhatikan saya. Yang terbayang sama kita kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, curahkanlah kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia saya apa? Antara uang banyak, ya kan? Hidup cukup, jabatan juga. Orang kan ada jabatan itu, walaupun ngasihkan simbol ke orang-orang, ya kan? Mudah-mudahan juga yang mana? Nah, sudahlah ya, makan ini bongkar rasanya. Kita ini, makan masyarakat dong. Nah, sudahlah. Makanya kita sudah beli sama 100-200 ribu Sumarto, 5 tahun. Murah kita itu sebetulnya. Ya, jamaah ini orange. Nah itu dia. Jadi para jamaah hasanah yang dimaksud di sini, perhatikan dulu. Hasanah kebaikan itu adalah menjadi hasanah melakukan asyur amwalihim. Siapa yang berbuat kebaikan, maka akan dibalas 10 kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. 10 bukan hitungan jari, 10 hitungan Allah. Beda. Hitungan matematika kita dengan Tuhan beda. Nah, kalau kita bisa contoh tadi kita nyebut nama tahun bulan tanggal Islam. Itu bagian dari sunnah kan? Bagian dari sunnah dapat 10 kebaikan. Manggil Abi kalau iman itu juga 10 kebaikan. Kenapa? Karena bentuk dia itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang pakai SDI itu adalah Ardiansyah Kurniawan, SDI, Ardiansyah Kurniawan. Aslinya itu. Tapi karena kalau ada pepatah mengatakan, kalau kita bilang pendek bernama dan bernama, kalau kecil punya nama, kalau besar punya gelar. Ini sunnah. Nah, berhubung sunnah Rasul itu kalau punya gelar itu kita punya anak atau diletakkan dengan nama bapak, saya tidak ada nama anak. Abi Hilman, saya itu bapaknya Hilman, Hilman ini ikut ada. Tapi mau sama kulinya cuma hujan ya, apa nomor satu itulah ya. Tadinya mau sama wakil lagi di kampus saja enggak, jadi kan udah ada wakil sudah ada rencana itu. Nah itu dia. Jadi yang paling penting ini kalau mengangkat beliau sekeluarga semoga kita memberkati selalu ya, karena sudah 10 juga beliau ini. Dan diberi pesantren inklusif buat tunanetra bergabung dengan orang melihat dan juga apa buat disabilitas yang lain, semoga Allah lancarkan juga amin. Nah, jadi itulah ilmunya. Ini artinya ya. Kalau ada yang bilang bisa firman, bukan begitu. Maksudnya, inilah kalau manggil seperti itu, artinya banyak. Dapat pahala 10 poin-poin dan sering-sering manggil ya 10 terus kan mantap itu ya. Sunnah jadi panggil orang sunnah, panggil istri pakai doa sunnah loh. Seperti Rasulullah panggil istrinya ya bukan